Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan proposal bisnis saya yang berjudul motor listrik ramah lingkungan mewujudkan kampus smart and green. Nah, kenapa saya mengangkat ide bisnis ini? Kita lihat dari latar belakang yang telah saya tulis. Kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali mahasiswa UIN dan juga masyarakat di sekitar kampus UIN itu masih menggunakan motor konvensional gitu. Padahal motor-motor konvensional ini banyak sekali menghasilkan polusi udara gitu, pencemaran suara gitu yang sangat bising gitu. Terus kadang-kadang juga ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memasangkan knalpot brong pada motor-motor mereka, entah apa niat dan tujuannya gitu. Nah, di sini tidak selaras dengan apa yang digaungkan sama UIN Wali Songo, yaitu Smart and Green Campus gitu. Nah, di sini kita bisa lihat data yang telah saya cari di internet itu di Indonesia sendiri memiliki sekitar kurang lebih 132 juta motor pada tahun 2023, 2 tahun yang lalu ya. Terus transportasi mesin bermotor ini, mesin konvensional ini menyumbang kurang lebih 40% emisi CO2 di kota-kota besar di Indonesia. Terus sedangkan kalau kita menggunakan motor listrik gitu, motor listrik ini menghasilkan lebih sedikit emisi, bisa mencapai angka 50% gitu daripada motor BBM yang lainnya gitu. Di sini kita bisa mengidentifikasi masalahnya. Di sini motor-motor ini mengakibatkan polusi udara dan suara yang sangat bising gitu dari motor konvensional. Ini sangat mengganggu pengguna jalan dan juga masyarakat sekitar. Bahkan sampai ada larangan mencampurkan bahan bakar agar knalpotnya tidak mengeluarkan asap. Karena sering kali kita melihat knalpot yang mengeluarkan asap berwarna putih gitu. Itu kalau campuran. Kalau emang nggak pernah diganti oli, ya hitam. Terus masalah yang kedua, biaya operasional tinggi. Bisa dibilang biaya operasional tinggi untuk mahasiswa. Kenapa gitu? Karena banyak, bukan beberapa, tapi banyak mahasiswa yang jarang membawa motor-motornya ke bengkel untuk perawatan rutin, yaitu ganti oli mesin, oli samping. Kalau mungkin kita bicara yang lain-lainnya kan tidak perlu rutin kecuali dua ini gitu. Nah, kenapa banyak yang tidak tidak menserviskan motornya untuk mengganti oli? Mungkin ada beberapa yang lupa, ada beberapa yang malas, bahkan ada juga yang tidak punya uang gitu. Jadi uangnya itu lebih dialihkan ke kebutuhan primer lainnya seperti makan atau print makalah, print skripsi mungkin gitu, bisa jadi gitu. Terus yang kedua itu gangguan knalpot borong gitu. Motor-motor konvensional ini knalpotnya bisa kita otak-atik sendiri. Kita mau pasang knalpot seperti apa, knalpot racing, knalpot standar, knalpot borong gitu. Nah, di sini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu sering memasang knalpot yang sangat mengganggu masyarakat gitu, apalagi yang tinggalnya di desa-desa gitu. Nah, mereka mengira begitu bakal keren, padahal ya apa kerennya, ganggu. Nah, di sini saya akan memberikan solusi gitu, yaitu motor listrik. Kenapa memakai motor listrik? Solusinya, motor listrik menggunakan listrik, yaitu jika menggunakan listrik itu sama saja dengan nol emisi dan suaranya juga halus gitu. Terus motor listrik ini bisa dicas dari rumah masing-masing. Nah, motor ini juga kita tidak perlu takut over isi baterainya, over kapasitasnya gitu saat pengisian gitu. Karena ada yang namanya auto cut off gitu. Jadi ketika baterainya penuh otomatis terputus casannya gitu. Nah, motor ini juga tidak kompatibel, tidak selaras dengan knalpot berisik seperti itu gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran tentang knalpot brong lagi gitu. Polisi juga sudah tenang gitu. Nah, yang terpenting biaya perawatan lebih murah gitu. Sini tanpa ada servis rutin oli gitu.
dan juga mungkin pembersihan karbu kalau motornya masih karbu gitu, pembersihan CVT gitu, karena tidak ada hal-hal kotor gitu di motor listrik gitu. Nah, slide selanjutnya di sini ada inovasi produk. Di sini produk yang ingin saya kembangkan di awal-awal tahap perkembangan mungkin daya tahan baterai sementara. Baik, baterainya itu bisa bertahan selama 60 sampai 70 km per kali cas gitu. Nah, inovasi yang kedua waktu charging 4 sampai 5 jam. Terus inovasi yang ketiga bisa di-cas di mana aja, maksudnya di colokan rumah gitu. Tidak harus pergi ke charger seperti pom bensin begitu, tidak perlu. Terus mungkin kita juga akan melakukan kayak pemantauan baterai atau garansi yang lain-lain gitu secara online gitu. Jadi ketika ada kerusakan bisa telepon atau nomor kami gitu, nanti kita bawakan part-partnya. Nah, di sini juga sesuai uji pasar yang telah dilakukan gitu. Wawancara pertama itu dari 30 orang yang saya tanya gitu, 68% orang tertarik jika harganya terjangkau dan bisa dicas di rumah gitu. Mungkin harga motor-motor yang sekarang yang udah laku di pasaran sekitar 25 sampai 30 juta, mungkin kedepannya bisa kita press lagi gitu ya. Untuk wawancara kedua 70% orang tidak suka motor berisik atau knalpot brong. Nah, dengan adanya motor ini populasi knalpot brong itu bisa kita minimalisir gitu. Terus yang wawancara ketiga itu 82% setuju bahwa motor listrik mendukung green campus gitu. Mungkin sekian dari pemaparan proposal bisnis saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.